Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung di webinar kali ini, judul webinarnya malam hari ini adalah obrolan malam Jumat yang membahas tentang, ini tidak membahas tentang mistis, Bu. Jadi membahas tentang bisnis dan kewirausahaan. Tema pada malam hari ini membahas tentang cara pengelolaan keuangan dan dana darurat. Kalau boleh saya bercerita sedikit, kenapa saya menggunakan materi ini. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan teman-teman, para karyawan, dan juga para pengusaha. Pada saat mereka mengalami musibah, entah itu ada anggota keluarga kita yang sakit atau membutuhkan dana yang cepat, dia tidak bisa menyediakan, tidak siap sedia adanya dana darurat. Jadi mau tidak mau dia menggunakan utang. Kita semuanya menghindari tentang hal tersebut. Maka dari itu saya mengundang Coach Andri untuk membahas tentang fenomena seperti ini. Ya, kita mengundang Coach Andri yang jauh-jauh datang dari Jakarta. Dia adalah pakarnya keuangan. Kita akan membahas, kita membedah tentang apa sih pentingnya mengelola dana darurat dan juga keuangan yang lain. Ya, tanpa berpanjang kata lagi, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Coach Andri. Sip, monggo. Terima kasih. Karena ini obrolan, kita ngobrol aja ya, ngobrol santai gitu. Sebelumnya selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang lagi di OMJ. Setelah kedua kalinya ya di OMJ ya. Ya. Oke. Pertanyaan mengenai dana darurat dan bagaimana mengelola keuangan secara umum itu selalu timbul gitu. Enggak cuman sekali dua kali, sudah pernah dibahas pun masih ditanyakan lagi. Sik. Ya opo sih sebenarnya gitu. Itu masih karena kita enggak terbiasa gitu ya. Setelah diomongin pun gitu, itu enggak segera dilaksanakan dengan segala alasannya lah gitu ya. Alasan yang paling utama yang seringkali keluar itu apa yang mau ditabung, orang duitnya kurang gitu. Itu yang selalu alasan Bapak Ibu yang paling sering yang terjadi gitu ya. Dimanapun gitu, siapapun gitu. Saya ketemu dengan karyawan, saya ketemu sama pengusaha UMKM, saya ketemu sama siapapun gitu ya. Yang paling cepat keluar sanggahannya kalau diajak untuk nabung itu selalu gimana mau nabung, duitnya aja kurang gitu ya. Jadi berangkat dari situ sepertinya yang setelah saya coba selidiki kenapa sih kok orang Indonesia terutama ya, saya nggak tahu orang luar negeri gitu karena nggak pernah ngobrol sama mereka. Kenapa sih orang-orang Indonesia ini kalau kita ajak nabung selalu alasannya nggak ada uangnya gitu ya. Gimana mau nabung orang untuk kebutuhan sehari-hari aja selalu kurang. Itu selalu yang jadi alasan. Setelah saya telah, ternyata ini berawal dari ajaran keuangan yang kita terima dari masa kecil. Gitu ya. Zaman kita masih kecil, Bapak Ibu kita juga selalu mengingatkan kita gitu ya. Kalau dapat duit gitu ya, kebetulan saya tergolong anak yang tidak dapat uang jajan gitu ya. Jadi saya dapat uangnya itu cuma di saat-saat tertentu, kayak misalnya Lebaran atau ulang tahun atau sunatan gitu ya. Pada saat itu, pada saat saya menerima uang, orang tua saya selalu mengatakannya,
uangnya jangan dihabis-habisin, ditabung, ya. Nanti buat apa? Beli yang lebih gede, gitu ya. Beli apa? Sepeda kayak atau apalah segala macam, gitu ya. Di sini sebenarnya maksudnya baik, gitu ya. Maksudnya baik bahwa ya tabung lah, jangan dihabisin, gitu ya. Jangan diobral, gitu. Tapi kalau saya mempelajari lebih lanjut, bahasanya itu menurut saya dalam tanda kutip salah, gitu ya. Karena ngomongnya adalah jangan dihabiskan, ya. Artinya kalau jangan dihabiskan, maka kita boleh membelanjakan dulu, ya. Belanja dulu, pakai dulu itu uangnya, tapi jangan dihabiskan. Nanti kalau ada sisanya disimpan, gitu ya. Itu arti dari kata-kata yang secara tidak sengaja menjadi pegangan kita, gitu ya, pedoman kita dari kecil sampai besar, gitu. Nggak salah tapi nggak benar atau kurang tepat, gitu. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kenyataannya manusia itu kalau masalah duit nggak ada remnya. Yo po yo, gitu kan. Jadi kalau maksud saya gini, kalau orang itu ngerasa nih ya di dompet ada duit gitu ya, 100.000 gitu. Wah, percaya diri. Mau pergi ke apa? Pergi jajan itu percaya diri. Saya ada duit 100.000 di mana di dompet gitu, ya. Ada pemikiran duit 100.000 di dompet. Dia nggak mikir bahwa di ATM udah habis. Yang kepikir adalah di dompet ada duit 100.000. Ya. Ada duit 100.000 itu besar kemungkinan yang tadinya rencananya cuma mau belanja makan apa ayam goreng 25.000, sisanya nanti dibawa pulang lagi buat besok. Seringkalinya belanjanya itu lebih dari 25.000. Yang rencananya nanti pulang dari jalan-jalan mau beli bensin, gitu ya. 25.000 buat makan, nanti 20 atau 30.000 buat beli bensin, gitu misalnya. Udah pergi berangkat naik kendaraan, sampai sana makan segala macam, habis makan jalan-jalan bentar, habis jalan-jalan ngelihat ada orang jual minum. Enak kayaknya orang minum ini ya, panas-panas gini minum gitu. Atau karena Malang lagi hujan, kita ngelihat tukang bakso, jual bakso gitu kan. Wah, tepak iki wis gitu kan. Jadi udah nggak apa-apa lah jajan bakso jarang-jarang ini gitu kan. Bener, jarang-jarang sih bener gitu. Nggak ada salahnya gitu. Jarang-jarang. Udah beli bakso lah. Beli bakso berapa sih? 15.000 kurang lebih ya. 15.000 gitu ya. Jadi yang awalnya cuma 25.000 untuk makan siang ayam, jadinya agak-agak sore jam-jam 2 udah beli bakso. Gitu ya. 25.000 ditambah 15.000. Udah 40.000 dia belanja. Nggak apa-apa, masih ada duit kan di dompet gitu kan. Udah habis jalan-jalan, ingat yang di rumah gitu kan. Mau oleh-olehin yang di rumah gitu. Mampir ke toko, entah toko mainan, entah apa gitu ya. Belanja, nggak salah, kembali lagi nggak salah, namanya sayang sama yang di rumah gitu ya. Kalau yang di tetangga, nah itu bahaya. Kalau yang di rumahnya sendiri ya nggak apa-apa gitu. Udah, masih ada duit kan, masih ada berapa tadi? 25 sama 15, 40, masih ada 60.000. Masih ada 60.000 gitu kan. Udah, belanja. Wah, kok yang bagus harganya 50.000 ya. Nggak apa-apa lah 50.000 ini buat apa orang yang disayang gitu ya. Beli itu 50.000, dah bawa pulang. Lupa dia kalau mau beli bensin. Yang rencananya mau beli 30.000, duitnya tinggal 10.000. Yang tetap butuh kan beli bensin.
Ya. Ini namanya butuh beli bensin ya harus beli gitu. Tapi duitnya tinggal 10.000, ya sudah tinggal dibayar 10.000. Habis tuh 100.000. Gitu ya. Jadi orang itu selalu membayangkan oh masih ada uang gitu ya. Oh masih ada uang gitu. Bahkan kalau yang lebih parah lagi adalah uang yang di ATM pun inget dia. Oh aku bawa ATM kok. Nggak takut, ntar tinggal gesek. Gitu. Sekarang semua bayar pakai apa debit card ya, tinggal gesek. Ya. Itu kadang lebih berbahaya karena kita nggak tahu angka yang keluar dari ATM itu berapa, itu kita nggak benar-benar tahu. Gitu. Beda dengan fisiknya kalau duit 100.000 ada di dompet. Ya, jadi ini pola hidup kita lah, yang normalnya seperti itu. Gitu. Nah, hal semacam ini yang membuat kita susah untuk menabung kalau nunggu sisanya. Ya. Gitu ya. Karena sisanya adalah 0. Kalau pola hidupnya seperti yang tadi saya ceritakan, apakah benar kita kekurangan uang? Ya, kalau kita periksa lagi, apakah perlu beli bakso? Kita berangkat dari yang paling awal dulu deh. Ya. Apakah perlu hari itu jalan ke mall? Itu satu. Ya. Lo kan pengen makan ayam goreng. Oh ya oke, pengen makan ayam goreng. Pertanyaan kedua, apakah perlu beli ayam goreng yang itu? Yang 25.000 gitu ya. Kalau ayam goreng di warung depan cuma 15.000, 17.000 gitu ya. Itu aja udah ada selisih sekitar 10.000 gitu ya. Apakah perlu beli ayam goreng yang itu? Ya sekali-sekali dong, oke lah kalau sekali-sekali ya. Tapi kalau sekali-sekali ya harus ada batasannya gitu ya. Terus habis gitu belanja baksonya kita tanyakan lagi. Apakah perlu belanja bakso? Gitu ya. Jadi seringkalinya apa yang kita lakukan, apa yang kita belanjakan, apa yang kita bayarkan, itu bukan sesuatu yang kita perlu, tapi yang kita mau. Lah, apa bedanya? Mau sama perlu. Ya, ini yang sering orang-orang nggak sadar. Gitu ya. Contoh gampangnya gini lah, sesuatu yang perlu atau makan itu perlu. Ya, makan dengan gizi yang baik itu perlu, termasuk makan ayam itu perlu gitu ya. Tapi kalau udah ngomong makan ayam yang harganya 25.000 atau bahkan makan ayam yang harganya 50.000, itu udah bukan perlu. Itu udah mau, itu udah gengsi gitu ya. Artinya kalau sesuatu yang memang perlu itu adalah sesuatu yang kalau kita nggak belanjakan, kita bisa mati. Kasarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak membelanjakan sesuatu, kita nggak mati, cuman kecewa, itu yang namanya mau. Gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pelan-pelan ingat, gitu ya, merubah pola, gitu ya, merubah pola belanja. Gitu. Nah, menyambung kembali lagi ke yang tadi, kenapa kita nggak bisa nabung? Karena kita nabungnya nunggu setelah sisa. Untuk biar bisa nabung, kita balik. Kita tabung dulu, baru selebihnya kita pakai buat jalan-jalan, buat makan, buat konsumsi, buat dan sebagainya. Tapi nabung udah diduluin. Jadi begitu dapat gaji gitu ya, teman-teman yang karyawan dapat gaji, ya kalau di banknya ada yang bisa auto debit sekian persen deh dari gaji gitu ya, dari penghasilan, langsung pindahin ke satu rekening lain yang ATM-nya nggak usah diambil. ATM-nya nggak usah dipegang, nggak usah dibawa-bawa kalau pergi-pergi gitu. Ya. Nah, ini sedikit nanti lama-lama akan bisa menjadi tabungan yang nanti namanya adalah dana darurat. Gitu.
Ya, jadi itu kalau kita ngomong dana darurat. Terus pertanyaan berikutnya pasti, ini kalau ada yang nanya langsung nanya atau gimana Mas Pram? Materi dulu aja, Coach. Materi dulu, oke. Ya. Ya. Itu tadi adalah cara menabungnya, gitu ya. Nah, setelah menabung, dana darurat udah mulai dibentuk, gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah berapa besarannya? Dana darurat yang pantas, yang pas, gitu ya. Kalau kita ngomong yang pas, gitu ya, agak susah karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, gitu ya. Karena ini namanya darurat. Beda dengan kalau misalnya kita nabung atau menyisihkan untuk pergi haji gitu misalnya. Kita tahu nilainya berapa gitu ya. Untuk Pergi pendidikan haji nilainya anak gitu ya. betul. Pendidikan anak atau mau ganti mobil gitu ya tahun depan atau apa itu kita tahu harganya berapa gitu ya. Sehingga kita tahu targetnya berapa, kita tahu sekarang masih berapa lama, tahu nabungnya berapaan gitu ya. Tapi dana darurat itu beda karena kita nggak tahu yang namanya darurat itu apa. Gitu ya. Darurat ini bisa macam-macam, mulai dari yang paling sepele, misalnya HP yang biasanya dipakai buat nerima orderan, nerima orderan, tahu-tahu LED-nya rusak, gitu ya. Mau ganti HP, ya kecil kan, gitu ya. Ya dalam artian itu sesuatu yang kadang mungkin kita benar-benar nggak aware gitu ya. Tahu-tahu HP rusak, iya rek, HP rusak itu kalau gantinya. Bisnis bisa terganggu gitu ya kalau HP-nya rusak gitu. Jadi nah karena ini sesuatu yang perlu, sesuatu yang harus segera kita tanganin, maka kita bisa menganggap ini sebagai sesuatu yang darurat. Beda dengan kalau misalnya HP-nya itu HP yang dipakai buat mainan gitu ya. Cuman buat main doang kok gitu ya, biar anak nggak rewel misalnya ya. HP yang seperti itu mungkin bisa dianggap sebagai konsumtif gitu ya. Jadi kalau HP itu rusak, kita mungkin bisa menunda ya nanti aja deh. Kalau ada duitnya kita beli lagi gitu ya. Tapi kalau HP ini untuk sesuatu yang penting kayak buat kerja segala macam, ya mau nggak mau kita harus keluar duit. Ya. Jadi itu bisa dengan dari nilai yang mungkin cuma sekitar ratus ribuan ya, atau bisa sampai sesuatu yang nilainya juta-juta, misalnya kecelakaan, gitu ya, naik motor nabrak Mercy, suruh ganti, loh bener toh, naik motor nabrak Mercy, yang naik motor jatuh, kakinya luka, gitu ya, kakinya patah, sudah harus bayar rumah sakit kaki patah, motornya riek, suruh ganti perbaikan Mercy, wes bayangin itu duitnya berapa gitu ya. Kalau cuman mobilnya Daihatsu gitu mungkin nggak apa-apa bawa ke top magic gitu ya. Ini Mercy dia mintanya diganti ke bengkel resminya. Aduh. Harganya udah juta-juta, langsung pusing, tambah pingsan. Getar otak habis itu. Tambah lagi bayarnya gitu ya. Jadi itu emergency yang butuh dana mungkin akan besar gitu. Kita nggak tahu batasannya seperti apa gitu. Kayak misalnya teman-teman yang punya bisnis laundry, ya nggak ngomongin, nggak doain gitu. Risiko paling besar dari bisnis laundry apa? Kebakaran. Ya, betul. Ya, kebakaran. Nah begitu udah kebakaran, itu bisa jadi semua habis. Ya, bisa jadi semua habis, bisa aja cuman kompornya aja gitu ya. Kalau segera tertangani, kalau bisa segera tertanganin ya cuman kompornya aja yang harus ganti gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak sempet ya, kebakar semua mesinnya, gedungnya, baju-bajunya customer, itu harus ganti berapa banyak. Gitu ya. Ya. Jadi itu semua kalau kita
itu semua nilai-nilai itu bisa dijadikan sebagai dasar acuan untuk membuat angkanya dana darurat. Ya, jadi kita bisa menilai sendiri sedarurat apa sih, sebesar apa sih duit yang harus segera dikeluarkan dalam satu waktu tertentu. Ya, dan itu adalah targetnya dana darurat. Nah, kalau kayak gitu, Pak, misalnya kayak laundry harus mengulang satu bisnis lagi, itu kan bisa sampai ratusan juta, 100 juta gitu misalnya. Ya benar, gitu ya. Tapi kan yang benar-benar harus pada saat itu juga keluar uang, mungkin hanya 20%-nya. Ya, karena mungkin insya Allah kan banyak teman-teman penjual mesin segala macam yang bisa ngasih kredit, gitu ya. Jadi pada saat darurat, benar-benar darurat, ya bisa aja kita cuma pakai buat DP-nya aja, uang muka asal bisnis sudah bisa jalan, gitu ya. Jadi dari situ setelah dihitung ya mungkin sekitar 30% lah dari angka tertinggi. Angka 30% ini sebagai dana darurat sebaiknya disimpan dalam bentuk yang bisa segera dipakai untuk membayar. Tapi tetap aman nyimpennya. Jangan nyimpen di bawah kasur. Sudah banyak kejadian, simpen di bawah kasur, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak sadar, tahu-tahu dirayapin. Yang nilainya mungkin sudah 10 juta, ternyata dimakan rayap semua, hilang semua tabungannya. Ya. Atau mungkin disimpan di temen. Gitu ya. Nitip dong, gitu ya. Puterin dulu sakarepmu, pokoknya nanti kalau aku butuh ntar tak ambil. Begitu mau diambil, duitnya kepake. Ya, jadi menyimpannya juga harus aman. Gitu ya. Jadi dana darurat itu yang penting adalah aman, ya, nilainya cukup, dapat diakses di mana-mana, ya, dapat diakses dengan cepat. Tuh, itu yang namanya dana darurat. Ya, kalau yang namanya bisa dipakai untuk membayar dengan cepat, itu enggak sepenuhnya harus uang. Ya, alternatif lain itu bisa kita pakai yang namanya emas. Bukan emas ya, emas. Pakai Kalau emas itu nggak laku. Apalagi kalau emasnya udah ada gandengannya, udah ada cincinnya itu ya. Udah nggak laku gitu ya. Jadi emas itu bisa jadi satu alternatif. Walaupun mungkin pada saat mau dijual nilainya agak sedikit turun, gitu ya. Tapi kan lumayan bisa dipakai-pakai, bisa ya gitulah gantian. Kalau ibu-ibu yang biasa nyocok-nyocokin sama baju gitu kan, oh hari ini pakai kalung yang ini, besok pas acara ini pakai kalung yang lain, gitu ya. Itu kan emas bisa kita koleksi beberapa banyak, gitu ya. Jangan berlian walau sama-sama perhiasan gitu ya. Jangan berlian. Kenapa? Karena berlian itu nggak ada harganya pada saat kita butuh. Ya, pada saat kita beli mahal memang. Tapi pada saat kita butuh, orang yang dinilai bukan berliannya, emasnya aja, karena emas yang paling bisa diproses ulang. Matanya itu udah nggak dipeduli sama mereka. Kita mau bilang, oh itu berlian bener, mereka juga nggak bisa ngelihat gitu ya. Ini kalau misalnya kita ngomong kita menjual perhiasan kita ke orang awam, karena kan kita ngomong darurat ya, kita ngomong cepat gitu ya. Orang awam nggak tahu bahwa itu berliannya berlian yang mahal. Dia nggak punya alatnya untuk ngelihat itu berapa karat, gitu, mau sekarat mau sudah mati, nggak ngerti dia gitu ya. Jadi jangan yang banyak berlian-berliannya
gitu ya. Bukan dalam artian saya enggak boleh ibu-ibu, bapak-bapak untuk beli-belian ya, bukan. Tapi berlian tidak bisa digunakan sebagai alternatif menyimpan dana darurat, gitu ya. Perhiasan-perhiasan yang saya maksud adalah emas atau emas batangan sekalian. Memang nggak bisa dipakai, tapi nilainya lebih tinggi dibandingkan emas perhiasan. Tuh, ya. Tuh tadi. Jadi udah ada apa tadi? Bagaimana cara menabungnya? Kemudian targetnya adalah kita sendiri yang tahu gitu ya kira-kira berapa. Nah, untuk mempermudah bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin pusing, bingung ngitungnya berapa sih nilainya, ini ada sedikit panduan yang biasa kita gunakan, gitu ya. Jadi kalau masih single, masih belum ada keluarga, belum ada tanggungan, ya single bisa aja udah ada tanggungan loh ya. Single yang belum ada tanggungan, artinya orang tuanya mungkin sudah nggak ada, atau di lain sisi orang tuanya masih sanggup untuk mandiri gitu ya. Single yang seperti ini membutuhkan dana darurat kurang lebih sekitar 3 kali pengeluaran bulanan. Pengeluaran bulanan gimana ngitungnya? Yang paling gampangnya, karena toh kita juga setiap bulan itu habis buat teman-teman yang karyawan, maka yang gampang adalah 3 kali gaji. Tapi sebenarnya penghitungannya adalah 3 kali pengeluaran bulanan. Ya, nanti kalau udah mulai sempat waktunya coba dihitung yang namanya pengeluaran bulanan itu berapa. Dalam arti yang perlu ya, bayar sekolah, buat makan, buat sabun, buat transport, itu yang perlu gitu ya, bukan buat yang makan ayam itu tadi, bukan yang nonton bioskop, bukan yang apa gitu ya. Jadi coba kalau lagi sempat dihitung yang benar. Sebenarnya keperluannya berapa. Nah, kalau udah sempat ngitung keperluannya berapa, coba dilihat gajinya cukup atau enggak. Ya, seringkalinya kalau dihitung benar, itu baru kelihatan, oh iya ternyata harusnya gaji saya masih ada lebih sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu. Nah, ini yang bisa disimpan sebagai dana darurat. Gitu ya. Itu yang namanya dana darurat. Oke ya, jadi udah ada caranya, udah ada besarnya, udah ada gimana caranya simpan. Gitu Mas Pram, untuk dana darurat. Ada lagi yang dipertanyakan, Mas? Materinya sudah habis, Mas? Materi untuk dana darurat, saya rasa muter-muternya akan ke situ aja. Ya. Jadi mungkin lebih ke arah menjelaskan lagi yang lebih detail kalau ada yang masih kurang mudeng. Ya, gitu ya. Siap. Oke, Bapak Ibu, tadi saya kelupaan untuk webinar kali ini, pembukaan sudah saya lakukan. Saya bacakan lagi susunan acaranya. Kemudian pemaparan materi oleh Coach Andri sudah dilakukan. Kemudian dilakukan sesi tanya jawab, bentar lagi kita laksanakan. Kemudian yang keempat, kita akan melakukan Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu bisa mempromosikan bisnisnya, berbicara di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa video atau brosur. Jadi memang ada pembelajarnya, belajar berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan foto bersama, kemudian penutup. Karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada pertanyaan pertama dari saya, Coach. Bagaimana sih cara meningkatkan semangat untuk menabung itu bagaimana? Cara untuk meningkatkan semangat menabung. Ya. Nah, itu. Kalau Bapak, Ibu, Mas, Mbak, suka nonton film, ya, ada beberapa film yang secara sekilas itu
memberi contoh. Ya, nah kalau nggak ada yang ngeh berarti antara jarang nonton atau nontonnya itu sekedar nonton, gitu ya. Salah satu caranya, ya, ini yang seringkali dipakai oleh teman-teman yang berbasis hipno, ya. Hipnoterapis gitu ya. Oh, ya. Ya, ini agak mistis, bukan mistis. Hipno bukan mistis ya, hipno bukan mistis gitu ya. Tapi lebih ke self motivasi gitu ya. Iya. Yang biasanya dilakukan sama orang-orangnya ini contohnya adalah ada anak yang pengen kaya, gitu ya. Paling gampang lah ya, pengen kaya gitu ya. Atau ini tadi ya, pengen nabung gitu ya. Gimana caranya nabung? Nabung itu kan seringkalinya kita bisa mengasosiasikan untuk beli sesuatu yang mahal, gitu ya. Katakanlah rumah, gitu ya. Rumah segede rumahnya Crazy Rich, gitu ya. Ya sekian ratus meter persegi lah, rumahnya tingkat, pilarnya gede-gede dan sebagainya, gitu ya. Itu jadikan sebagai satu target, satu mimpi, gitu ya. Banyak orang-orang yang bijak itu mengatakan bahwa semua itu dimulai dari mimpi, gitu ya. Jadi mimpikan dulu, ya. Setelah dimimpikan, gambarkan bentuknya secara real si mimpi ini, gitu ya, sehingga bisa dipelajarin, bisa dilihat, bisa diraba, bisa diapa segala macam. Ya, jadi kalau mimpinya mau punya rumah gedong, gitu ya, misalnya ini kan kita ngomong misal ya, cari gambar rumah gedong yang dipinginin, gitu ya, di YouTube di mana itu banyak, gitu ya, cari aja satu, print yang paling bagus. Rumah impian. Nah, rumah impian gitu ya, print paling bagus, rumah impian. Setelah di print, apa yang harus dilakukan untuk hasil cetak ini? Tempel di atas langit-langit tempat tidur. Ya, sepengetahuan saya di segala agama, segala kepercayaan, itu seringkali kita diajarkan untuk berdoa pada saat malam sebelum tidur, gitu ya, dengan segala caranya, gitu ya. Nah, setelah berdoa, setelah segala macam, udah cuci tangan, cuci kaki, semua udah lengkap, udah siap mau bubuk, udah telentang, kelihatan dong gambar itu. Bukan telentang ya, kalau telentang itu sakit. Habis telentang, nelen palu, nelen obeng, gitu. Udah telentang, udah siap mau bubuk, itu gambar rumah impian itu akan terlihat kan, karena ditaruh di atas, di langit-langit. Nah, pada saat itulah kuatkan keinginan kita untuk membeli rumah itu. Ya, semacam berdoa gitu ya. Tapi lebih ke arah kapan ya? Suatu saat nanti saya akan beli rumah itu, misalnya gitu ya. Atau apapun lah omongannya gitu ya, tapi lebih ke arah memotivasi lagi, itu loh tujuan saya nggak akan berhenti bekerja sampai rumah itu kebeli, gitu misalnya ya. Kenapa harus dilakukan pada saat mau tidur? Ya, ini hubungannya sama teman-teman yang hipno, teman-teman yang punya basis NLP apa ya? Ya, ada NLP, ada apalah segala macam itu ya, yang hipnoterapi lah apa segala macam. Itu mereka punya istilah yang namanya saat yang paling baik adalah pada saat kita trans, gitu ya. Oh ya. Trans itu kayak orang setengah sadar gitu ya. Setengah sadar. Jadi udah ngantuk-ngantuk, udah apa gitu ya. Pada saat itu kalau ada
apa yang masuk ke dalam otak kita itu akan selalu teringat dan itu akan selalu menjadi sesuatu yang akan setiap saat dilakukan, gitu ya. Ini yang seringkali kemudian dipergunakan oleh teman-teman di bidang yang lain itu untuk hal parenting, gitu ya. Jadi kalau ngajarin anak, nggak usah marah-marah pada saat mereka juga lagi berontak untuk marah, gitu. Tapi ingetin, ceritain ke mereka pada saat mereka mau tidur. Tadi itu adik, jangan gitu, nanti kalau begitu itu orang lain jadi kan nggak suka. Adik kan juga kalau digituin nggak suka, gini ya. Itu akan lebih nancep ke mereka kalau dilakukannya pada saat mereka udah ngantuk-ngantuk, iya gitu ya. Itu gitu ya. Jadi itu yang bisa dipergunakan, yang kita bisa cuil sedikit ilmunya, kita pergunakan untuk memotivasi diri, ya. Gantung di langit-langit, ya. Beberapa orang yang lain mungkin menggantungkan atau menaruh gambarnya itu di cermin, karena seringkali sambil bercermin itu ngelihat. Tapi ini kurang efektif karena nggak pada masa trans itu tadi. Tetap bisa memotivasi tapi tidak seefektif kalau dilakukan pada saat kita mau tidur. Dan saya juga jarang melihat cermin, jadi ya percuma juga kalau ditaruh di cermin. Gitu ya. Itu mungkin yang bisa dipergunakan sama teman-teman gitu ya, Mas Pram. Ya. Untuk memotivasi gitu ya. Jadi gambarin gitu ya, jangan cuman saya pengen kaya gitu ya. Jangan, bikin sesuatu yang lebih konkret. Yang namanya kaya itu kayak apa? Gitu ya. Apakah Ferrari, apakah rumah gede, apakah keliling dunia gitu ya, salah satu spot di Roma gitu misalnya, yang kita ya kalau kita nggak punya duit banyak kita nggak bisa pergi ke sana gitu. Harus terukur kayak gitu. Yang terukur gitu sehingga kita tahu, benar-benar tahu. Kita juga karena itu ada di kita bisa menggambarkan secara konkret, kita bisa menghitung butuh duitnya berapa. Oke, butuh duitnya ternyata sebanyak itu. Gue cuma punya duit sekian. Jadi masih kurang. Gimana lagi gue bisa dapetin, gitu ya? Itu caranya untuk menggali motivasi kita lagi. Gitu, Mas Pram. Oke, Bapak Ibu, ini Coach Andri, teman-teman ini kebanyakan dari Bandung, jadi saudara-saudara baru kebanyakan dari ibu-ibu. Silakan ibu-ibu kalau mau ada pertanyaan langsung aja open mic, tidak usah tulis di kolom chat, dan langsung ditanyakan. Silakan Bu Aulia atau Bu Mutia kalau ada pertanyaan. Bu Dede, silakan. Assalamualaikum, boleh saya bertanya? Waalaikumsalam. Boleh. Silakan. Bu Damang. Alhamdulillah, salam kenal dari Ciamis, Coach. Oh ya, dekat dari sini. Iya ya. Silakan Bu. Ini yang mau saya tanyakan itu untuk dana darurat tadi ya, itu sebetulnya peruntukannya memang setiap orang itu bisa berbeda-beda ya, Coach. Maksudnya gini, kayak misalkan untuk kondangan gitu loh, Coach. Atau untuk yang tadi Coach sebutkan, misalkan ada satu yang rusak, HP rusak atau segala macam. Seperti itu yang pertama. Lalu yang keduanya, kalau misalnya dana darurat tadi yang sudah kita anggarkan, dalam satu waktu itu saldonya jadi 0 karena sudah terpakai. Atau misalkan minus, itu kayak gimana ya, Coach? Oke. Ya, silakan, Coach. Oke ya. Bu siapa? Bu Inten? Iya. Bu Inten, yang namanya dana darurat itu ya peruntukannya untuk sesuatu yang darurat.
Ya. Jadi kalau yang namanya kondangan itu nggak darurat. Tidak termasuk. Saya dulu pernah Ya. kan kondangan, kita nggak tahu ya Coach, tiap bulannya ada kondangan berapa orang gitu. Betul. Dapat undangan dari orang tuh kan kita nggak tahu. Jadi saya masukkan ke dana darurat berarti. Ya, oke ya. Jadi kalau apa ibu-ibu sosialita kan sering dapat undangan gitu ya. Iya, betul. Nah, untuk yang seperti ini ada baiknya setiap bulannya juga sudah dianggarkan tersendiri. Oh iya, jadi berbeda gitu ya. Berbeda gitu ya, kantongnya beda gitu. Iya. Nanti kalau nggak kepake ya alhamdulillah kan bisa dipakai buat yang lain. Tapi sudah ada anggarannya tersendiri. Jangan digabung dengan dana darurat gitu ya. Kecuali undangannya itu karena kematian ya. Ya, kalau kematian itu kan darurat ya, sesuatu yang tidak terencana gitu ya. Sesuatu yang mungkin ya gimana ya gitu ya, atau meninggal kok kita nggak tahu. Iya. Itu mungkin bisa lah, tapi kan toh juga nggak yang besar gitu ya, dan nggak sering lah gitu ya. Gitu ya. Jadi dana darurat sebisanya itu digunakan benar-benar untuk sesuatu yang darurat. Daruratnya nggak usah mikir yang terlalu rumit-rumit, harus ada yang meninggal, harus ada yang kecelakaan, enggak. Gitu ya. Itu tadi handphone mati, gitu ya, handphone rusak, atau tahu-tahu rumah bocor, gitu ya. Rumah bocor itu udah ganggu, gitu ya. Itu nggak pernah ada dananya, gitu ya, kayak gitu ya. Ya, yang kayak gitu-gitulah ya, lebih ke arah sana, gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah kalau habis atau bahkan sampai minus gimana? Ya gampang. Lagi ke nol gitu ya. Ya diisi lagi. Gampang. Maksudnya, apakah itu tandanya harus budget untuk dana daruratnya itu harus ditambah atau gimana gitu Coach kalau kejadian gitu? Enggak, kayak tadi kan, tadi kepotong ya, baru ngomongin yang bujangan ya, yang single. Yang single kan 3 bulan pengeluaran gitu ya. Kalau yang sudah double itu 6 bulan pengeluaran. Atau single yang punya satu orang apa namanya? Tanggungan gitu ya. Entah apa orang tua atau orang muda atau apa. Kalau Mas Pram tanggungannya muda-muda. Gitu ya, yang punya tanggungan gitu ya. Kalau tanggungannya 2, satu orang dengan tanggungan 2, misalnya dengan istri dan 1 anak, itu maka menjadi 9. Gitu ya. Gampangnya tinggal dikalikan 3 bulan. Karena nanti angkanya jadi gede banget, maka kita selalu membatasinya yang maksimal itu 1 tahun. Nilainya dana darurat ya, 1 tahun pengeluaran keluarga itu. Ya. Kecuali pandemi, itu sering kalinya nilainya nggak akan lewat dari 1 tahun. Pandemi ini udah lebih dari 2 tahun gitu ya. Hampir 2 tahun gitu ya. Gitu, ke pandemi gitu. Kita dari awal itu sudah mulai mempergunakan dana darurat. Tapi pada saat kita mulai membuka dana darurat itu untuk digunakan, kita akan merasa bahwa sudah berkurang, sehingga kita segera harus mengisinya kembali, gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan Bu Inten lebih ke arah bagaimana mengisinya kembali dengan cepat, ya. Karena ini namanya dana darurat, itu keperuntukannya lebih ke arah cepatnya. Ya. Kalau enggak perlu cepat, itu enggak darurat. Artinya begini, artinya saya bisa membalik lagi. Kalau yang namanya dana darurat itu kan nyimpannya dalam bentuk cash atau emas yang tadi saya omongkan ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, itu mungkin ada yang sukanya nyimpen itu dalam bentuk properti. Betul ya? Atau mungkin ada yang nyimpennya dalam bentuk ternak. Gitu ya. Bisa loh nyimpen dalam bentuk ternak gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih punya simpanan dalam bentuk properti, pada saat dana daruratnya ini kepake habis,
Ada alternatif untuk mencairkan salah satu properti buat mengisi kembali dana darurat. Ya, karena komposisi aset yang kita miliki itu harus imbang antara yang liquid yang bisa segera kita gunakan sama yang nggak liquid, gitu ya, yang untuk jangka panjang. Ya, ini harus kita juga harus pinter membaginya gitu. Orang kebanyakan duit itu bukan berarti benar. Ya, ngapain dalam bentuk duit semua? Kan masih bisa dibeliin properti, masih bisa dibeliin usaha, masih bisa apalah segala macam. Ya. Jadi orang kebanyakan duit belum tentu benar. Ya. Orang kebanyakan properti tapi nggak pegang duit itu juga nggak benar. Betul. Ya, gitu. Jadi harus imbang antara punya yang jangka panjang sama punya yang lancar, gitu ya. Jadi itu kurang lebih menjawab pertanyaannya Bu Inten. Salah satu yang bisa dipergunakan untuk segera mengisi dana darurat adalah mencairkan beberapa properti atau beberapa tabungan yang bentuknya jangka panjang. Oke. Nabung-nabung terus, ternyata habis itu nggak kepake juga percuma kan. Iya, betul. Yang ngerasain siapa gitu habis itu. Ada triknya nggak Coach di saat pandemi ini agar pengelolaan dana darurat itu masih tetap bisa berjalan gitu Coach? Sementara kan misalkan saat pandemi ini kan pendapatan atau penghasilan nggak menentu gitu Coach. Betul. Ya itu tadi ya, jadi memang benar pandemi ini menggerus banyak hal gitu ya. Teman-teman, beberapa teman itu sambil bercanda ngomongnya ini masa-masa mantap gitu. Makan tabungan. Mantapnya itu makan tabungan gitu ya. Jadi tabungan yang udah kita simpen gitu ya dari betul. Dari bertahun-tahun kita pelan-pelan simpen itu sekarang membuktikan diri gitu ya. Orang-orang yang punya tabungan masih bisa bilang untung saya punya tabungan. Iya sih. Ya. Orang-orang yang tidak terbiasa menabung atau tidak punya tabungan pada saat pandemi pertama kali diumumkan, itu kelepek-kelepek. Ya betul. Ya, kita mungkin yang masih punya tabungan masih alhamdulillah bisa bernafas lebih jauh gitu ya dibandingkan beberapa teman-teman yang lain. Gimana triknya untuk tidak cepat habis tabungannya? Carilah penghasilan. Nah, mikirkan Bu Inten. Bu Inten punya usaha kan? Iya, punya, ada. Karyawan juga? Jadi karyawan? Iya, masih ada, bekerja? tapi nggak banyak. Bukan, jualan. Punya karyawan, gitu ya. Oke, jualan. Iya. Oke. Ya, jadi kalau pengusaha yang berjualan pada saat sudah mulai ngambil tabungan, ya, pada saat itu sebaiknya atau kok ngomong sebaiknya, para pengusaha mestinya sudah mulai berasa kapan dia akan mencari inovasi bagaimana penghasilannya bisa kembali normal. Ya, jadi pada saat-saat awal masa pandemi, pada saat saya ngobrol juga sama Mas Pram pada saat itu, sebenarnya ada satu hal yang kita bisa manfaatkan, yaitu belajar. Ya, pada saat masa-masa awal pandemi itu banyak banget ya, pakai banget huruf tebal, pembelajaran yang gratis. Ya, kalau teman-teman masih sempat pada saat itu memanfaatkan hal-hal semacam itu, sekarang atau setelah itu bisa mulai mempraktekkan.
ya banyak banget pembelajaran yang gratis, atau mungkin ya ada beberapa yang berbayar tapi murah, yang cuma 100.000 gitu ya, udah dapat daging gitu ya. Ada yang benar-benar gratis gitu, misalnya digital marketing gitu ya. Hal-hal semacam ini itu banyak banget, dan itu harusnya bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah, kalau kita udah bisa belajarnya, ya kita sekarang mulai mempraktekkan gitu ya, mengaplikasikan, sehingga ya insya Allah bisnis kita bisa lebih maju dibandingkan sebelum masa pandemi gitu ya. Dalam arti bisnisnya ya, bukan dalam arti penghasilannya mungkin sekarang belum tentu semua kembali normal gitu ya, tapi setidaknya bisnisnya udah bisa membaik. Gitu Bu Inten. Itu triknya sebenarnya. Kalau sekarang belum, atau waktu itu nggak sempat untuk belajar-belajar yang gratisan, mungkin sekarang masih ada gitu ya. Bapak Ibu mungkin masih bisa nyari. Ini salah satunya, ini gratisan nih. Yang bayarin Mas Pram nih. Gitu ya. Gratisan-gratisan semacam ini kan sesuatu yang mungkin pada saat sebelum pandemi langka untuk Bapak dan Ibu lakukan. Harus datang ke hotel ini gitu, atau ke balai pertemuan ini, bayar sekian ratus ribu, ngapain, nggak usah deh. Gitu. Mendingan di rumah ngurusin dagangan. Gitu. Kan Bapak Ibu pasti akan seperti itu pada saat sebelum pandemi. Setelah pandemi muncul banyak webinar, muncul banyak pembelajaran gratis semacam ini. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu manfaatkan untuk meningkatkan bisnis dan keuangan Ibu. Iya, makasih banyak Coach. Sama-sama. Jawabannya sangat membantu. Oke, terima kasih. Semoga mencerahkan ya Bu Inten ya. Semoga bermanfaat ya. Sangat bermanfaat Coach. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang kalau ada pertanyaan langsung aja open mic, mungkin Bu Dede atau Bu Mutia, silakan. Ada pertanyaan? Langsung ke pakar keuangannya ini. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Bu Suryanti, Bu Anggraini, Bu Dede, Bu Aulia. Ini sebetulnya untuk teknik-teknik menabung itu ada berapa cara, Coach? Ataukah harian, mingguan, bulanan? Itu seperti apa, Coach? Kalau mau sejalan dengan apa yang tadi kita obrolin, menabung itu kan pada saat awal kita terima uang. Betul. Ya. Nah, jadi saya kembalikan lagi ke Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu terima uangnya kapan? Ya, kalau pengusaha terima uangnya mungkin setiap hari. Betul ya? Betul. Setiap hari 24 jam, enggak sejamnya lah. Setiap hari lah, 7 hari dalam seminggu lah, enggak ada liburnya. Kalau yang namanya pengusaha, ya, setiap hari bisa aja terima duit. Setiap hari kerja terus gitu ya. Karena dia setiap hari terima uang, maka menyisihkan untuk menabung pun setiap hari. Kasarnya gini ya, pasti akan banyak yang ngeluh, waduh, kan ngurangin jatah saya makan, lah apalah segala macam gitu ya. Pasti akan banyak yang mengeluh seperti itu. Itu karena belum terbiasa. Yes. Ya, sekarang gini, kalau misalnya ya satu hari kita ngomong contoh-contohan aja ya, gitu ya. Kita setiap hari kita terima uang 100.000. Tutup hari gitu ya. Dari bisnis kita terima uang 100.000. Dari 100.000 itu buat belanja besok itu katakan berapa? 50.000 gitu ya. Berarti uang untungnya pada hari itu kan 50.000. Per hari ya, 50.000 per hari itu. Nah, dari untung 50.000 itu
keluarkan dulu kewajibannya. Sisihkan dulu kewajibannya. Apa kewajibannya dari seorang pengusaha? Kewajiban utama dari pengusaha adalah bayar gaji. Ya, kita udah mempekerjakan teman-teman karyawan kita, mereka sudah meluangkan waktu berpisah dengan keluarga untuk kita, maka kewajiban kita adalah menjaga kesejahteraan mereka. Jadi kalau kita udah berjanji ngasih gaji sekian, tanggal sekian, tolong dipenuhi. Ya. Oke, jadi kewajiban yang pertama adalah bayar gaji. Kalau itu bayar gaji, katakan sebulan butuh 3 juta, kebanyakan ya, 300.000, gitu ya. 300.000 untuk bayar gaji, maka sehari cuman butuh menyisihkan 10.000, betul ya? Ya. Oke. Jadi 10.000 itu disisihkan lagi. Dari yang tadi lebihnya masih 50.000, disisihkan lagi 10.000. Simpen di satu tempat, di kaleng kayak atau di toples kayak atau di mana, di amplop, di apapun. Ini untuk gaji. Simpen. Ya, itu 10.000. Kemudian satu lagi yang masih berkaitan dengan gaji adalah THR. Ya. THR ini yang seringkali kita nggak pernah menyisihkan, tidak pernah mengalokasikan per bulannya. Nunggu nanti bulan THR pusing, harus bayar gaji 2 kali, double gitu ya. Jadi sebisanya ini disisihkan juga. Ya, kalau sebulan yang untuk bulanan itu 10.000, berarti untuk THR kan kurang lebih 10.000 dibagi 12. Kurang lebih ya, gitu. Jadi cuman berapa sih? 1.000 perak. Sisihin 1.000 perak, satu toples lagi yang terpisah, satu amplop lagi yang terpisah dengan judul itu THR. Gitu ya. Udah disisihin 11.000. Dari 50.000 masih ada dana 39.000. Apalagi kewajiban yang lain gitu ya. Kewajiban yang lain yang paling perlu adalah kehidupan bisnis kita. Ya. Oke, dari yang lebihnya masih berapa 39.000 itu tadi, yang untuk disimpan oleh bisnis berapa? Sisihkan. Katakan misalnya 10.000 atau 20.000 gitu ya. 10.000 deh gitu ya. 10.000. Berarti 39.000 dikurangin 10.000. Masih ada 29.000. 29.000 ini mungkin ya ini cuma sekedar contoh. 4.000-nya simpan untuk dana darurat. Jadi masih ada uang 25.000 yang benar-benar dibawa pulang. 25.000 mau buat apa lagi? Begitu ini udah masuk menjadi duitnya rumah tangga, maka alokasinya akan menjadi alokasi untuk kebutuhan rumah tangga. Ya. Jadi 25.000 per hari ini masih harus dibagi untuk makan, untuk bayar sekolah, untuk dan lain-lain. Gitu ya. Nah, kalau ini udah dipetakan nih ya, plus dengan yang lain-lain dan ternyata kurang, Bapak dan Ibu perlu melakukan prioritas. Lebih penting mana? Bayar uang sekolah atau beli rokok. Kalau Bapak dan Ibu nggak pernah nyatetin ini, nggak pernah tahu bahwa betapa tidak pentingnya beli rokok. Betul. Ya. Kalau dihitung-hitung dari belanja beli rokok setiap hari, itu bisa nyekolahin anak sampai S1 lulus. Betul. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu masih mengeluh nggak punya uang, nggak bisa nyekolahin anak, tapi masih ngerokok, sing salah sing di, gitu ya, gitu ya. Jadi ya itu tadi ya,
rokok itu perlu nggak sih? Menurut saya dan saya yakin sih ibu-ibu setuju yang mengatakan bahwa rokok itu nggak perlu. Betul. Bahkan ya kalau mau dipilah lagi ya, kopi itu nggak perlu. Gula itu nggak perlu. Yang kita perlukan adalah minum. Di ajaran agama pun, minum yang paling baik adalah minum air putih. Bukan minum kopi, bukan minum teh, bukan minum gula. Kebanyakan minum teh, minum gula, malah keluar penyakit. Keluar duit lagi buat bayar rumah sakit. Tuh kan? Ya, jadi branding lah ke sana. Gitu. Jadi sebenarnya saya pernah bikin satu tulisan gitu ya. Ternyata sehat itu murah. Gitu ya. Yang mahal itu sakit. Betul sih. Betul. Gitu ya. Orang-orang kan selalu bilangnya bahwa enggak. Menjaga sehat itu mahal. Enggak. Menjaga sehat itu enggak mahal. Tapi kalau sudah sakit itu baru mahal. Ya, jadi kalau benar-benar mau menjaga sehat itu tadi. Gula kan dikurangin, nggak boleh banyak-banyak. Garam nggak boleh banyak-banyak. Pedes-pedes nggak boleh banyak-banyak. Tuh kan nggak perlu beli cabai, nggak perlu beli gula. Cabai sekarang mahal ya terserah gitu kan. Gitu ya. Jadi duitnya bisa dipergunakan untuk sesuatu yang lebih manfaat. Apalagi sekarang minyak goreng harganya. Iya. Padahal gorengan itu nggak sehat gitu kan. Lah kan kebanyakan gorengan katanya kolesterol. Iya betul. Iya. Yang penyakit mahal ya sudah lah ya memang begitu. Gitu ya, bukan ngajarin terus habis itu nggak mau makan gorengan enggak loh ya. Gitu. Tapi ini cuman pembandingan aja gitu. Jadi bahwa dengan dana yang terbatas pun itu sebenarnya kita masih bisa hidup sehat. Gitu ya. Kadang-kadang saya juga heran ya dan terenyuh gitu ya kalau jalan ke satu lingkungan yang kumuh gitu ya. Kita lihat dengan mata kepala gamblang itu bisa melihat kesejahteraannya masih kurang gitu ya. Tapi anak-anaknya jajan permen. Gitu loh. Ini kan ya daripada beli permen itu mbok ya beli sesuatu yang lebih. Ini kalau saya loh ya. Itu terenyuh gitu. Mereka sih ya pembelaannya, nah nanti kalau nggak dikasih permen rewel lah, apalah segala macam. Balik-balik lagi saya ke zamannya Pak Soeharto nanti. Makanya KB, kalau nggak bisa menghidupkan anak, hidupin anak ya, nggak usah punya anak, berencanalah. Gitu. Berapa banyak anak yang bisa kita rawat. Ya kan, ngelantur kan kemana-mana. Gitu ya, jadi trik-triknya ya Bapak dan Ibu coba deh lihat apa sih yang perlu dan apa yang mungkin prioritas kesekian. Gitu. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan, Bu Mutia, Bu Dede, silakan langsung aja. Bu Herlina, Bu Cece, Cahyani, silakan kalau ada pertanyaan. Langsung Bu Suryati dapur salak. Loh, kok dapur salak? Usahanya. Kalau pertanyaannya kapan COVID selesai ya susah saya jawabnya. Rencananya besok, Coach. Besok ya. Tapi pakai M, besok. Ini lagi, Coach. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari saya, bagaimana kalau untuk pemetaan kewajiban ini, Coach? Kalau dengan menggunakan teknik amplop itu bagaimana? Jadi kita membuat amplop tersendiri, oh ini buat gaji, untuk buat karya, untuk THR. Kalau menggunakan teknik seperti itu, bagaimana, Coach? Ya, itu kalau bahasa kerennya MBA gitu ya, manage by amplop. Jadi kita mengatur keuangannya itu pakai amplop. Sebenarnya ini ilmu emak-emak zaman dulu. Gitu ya. Jadi ada sebagian emak-emak zaman dulu itu kalau dapat gaji dari suaminya,
itu sibuk di kamar nutup pintu, gitu ya. Mulai bagi itu pakai amplop. Zaman dulu kan belum ada tabungan, belum ada apa ya. Jadi gajian dari suami itu kan amplopan gitu ya, tebel itu, pakai amplop yang merah, yang coklat itu. Nah, itu dibagi-bagi. Ya, jadi ada sebagian ibu gitu yang kalau dapat gajian terus mulai menutup kamar, bagi-bagi. Jadi ini duit untuk bayar listrik, ini duit untuk bayar air, ini duit untuk beli gas, ini apalah segala macam gitu ya. Jadi setelah dibagi-bagi ini, masing-masing dimasukin amplop. Gitu ya. Jadi amplop itu ditulisin, ini listrik, ini uang sekolah, ini gaji kalau misalnya sekarang gitu ya. Ini gaji, ini THR, ini apalah apa segala macam gitu ya. Jadi setiap habis dapat duit ini diisi masing-masing amplop sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Termasuk uang belanja. Ya. Uang belanja pun ada ibu-ibu yang membagi ke mingguan. Ya, jadi bayangkan bagaimana ibu-ibu ini telatennya gitu, ngelola uangnya. Jadi habis dibagi mingguan gitu ya. Jadi setiap minggu yang diambil cuman amplop minggu pertama untuk belanja harian gitu ya. Cuman amplop minggu pertama. Udah beli telur, beli ayam ya udah ngambil dari sini. Hari Senin lewat, hari Selasa ngambil lagi lewat, kembaliannya masuk lagi ke sini gitu ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, begitu Minggu masih ada lebihnya berapa di sini. Jadi kalau misalnya ternyata masih banyak, hari Minggu bisa berpesta dia sama keluarganya. Ini duitnya lebih. Dalam seminggu ini kita hemat, gitu ya. Hidupnya lebih hemat. Gitu. Jadi hari Minggunya bisa bersenang-senang. Ada uang lebih yang bisa dipergunakan. Loh kok dipergunakan? Ya dipergunakan. Kenapa nggak dihabiskan? Kan toh semua sudah dibagi udah dialokasi pakai amplop gitu ya. Jadi dan itu memang jatahnya untuk minggu ini. Udah pakai aja gitu. Kalau misalnya lebihnya nggak banyak, ya mungkin bisa ya udah simpan aja di situ. Untungnya bulan depan minggu pertama dia akan lebih banyak. Ini amplop gitu ya. Nah, begitu juga dengan tadi kayak yang gaji karyawan gitu ya. Kalau kita menyisihkannya setiap hari ya 10.000, 10.000. Pada saat tanggal gajian tinggal ngeluarin dari amplop ini. Iya, betul. Kilo gajimu udah cukup. Gitu. Nggak perlu susah-susah nyari kurang berapa. Enggak. Ya. Karena ini kewajiban dan kita udah tahu angkanya berapa. Gitu ya. Untuk hal-hal yang lain pun sebenarnya kita bisa memperkirakan butuhnya berapa. Listrik gitu misalnya. Token setiap bulan beli berapa. Itu ada semua. Monggo Kang Asep. Kemudian untuk ini Coach, berarti tabungan itu berarti bisa di apa? Penyebabnya 8 ya Coach ya. Yuk. Ya. Saya lanjutkan Coach. Berarti untuk tabungan itu bisa dialokasikan menggunakan amplop Coach ya? Iya, sekarang DPP Laundry ngadain jobnya tiap malam juga. Oke. Silakan Coach. Kalau ngomong tabungan, ini kita harus bicaranya agak beda ya. Jadi gini, kalau yang kita menabung itu untuk sesuatu tujuan keuangan di masa depan. Ya, jadi misalnya mau pergi umroh, itu nabung untuk umroh. Ya, nabung untuk dana darurat, itu dana darurat. Nabung untuk pendidikan gitu, itu pendidikan. Nah kalau udah semacam ini, maka seperti yang tadi Mas Bram tanyakan, apakah bisa pakai amplop?
Bisa. Ya, bisa. Tapi kalau pakai amplop itu kan nggak ada peningkatan nilai. Duit 1.000 ditaruh di amplop ya akan tetap 1.000. Ya. Padahal duit 1.000 sekarang bisa beli gorengan 4, setahun yang akan datang tinggal 3. Gitu ya. Jadi ada inflasi di sana. Ya, kalau untuk tabungan yang jangka panjang, ya jangan cuma disimpan di amplop. Ya. Dipisahkan, kita tandain, kita taruh di investasi tertentu. Ini adalah dana pendidikan. Dan kita harus disiplin yang namanya dana pendidikan. Investasi untuk dana pendidikan ini bukan asuransi ya. Tidak ada yang namanya asuransi pendidikan, itu ngawur. Ya, investasi untuk dana pendidikan, ya udah kita tandain bahwa inilah investasi untuk dana pendidikan, sehingga pada saat anak kita membutuhkan dana untuk pendidikan jenjang berikutnya, ngambilnya dari sini. Karena kita sudah siapkan. Gitu ya. Nah, ini bentuknya investasinya bisa berbeda-beda. Model amplop itu tadi. Ini adalah investasinya dana pendidikan, ini adalah investasinya pergi ke umroh, ini investasi untuk beli rumah, ini investasi dan sebagainya. Itu bisa. Ya. Dan akan lebih baik memang kalau kita sudah bisa memisahkan. Karena banyak orang menabung tapi nggak tahu buat apa nabung. Kalau nggak tahu buat apa nabung, mendingan dihabisin duitnya. Karena kita nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Gitu ya. Saya tadi ingat yang tadi Coach katakan, menabung itu harus di awal, bukan di akhir. Betul. Makanya tadi saya berpikiran kalau dialokasikan ke tabungan dulu waktu kita menerima gaji itu bagaimana? Oke. Ya sama. Jadi sebenarnya gini ya. Kalau mau runut, kalau mau teratur sangat rapi segala macam, mungkin kita bisa pakai persentase. Ya. Sekian persen dari penghasilan itu kita langsung potong, kita langsung sisihkan untuk tabungan, gitu ya. Nah, tabungan ini sebaiknya dibedakan antara tabungan sama investasi. Ya, jadi tabungan itu adalah sesuatu yang jangkanya pendek. Investasi ini untuk sesuatu yang jangkanya menengah panjang. Ya. Jadi tabungan ini yang paling kelihatan salah satunya adalah dana darurat. Ya. Salah duanya mungkin kita mau pulang kampung. Ya, itu setahun sekali kan biasanya gitu. Jadi kan ada nabungnya lah. Jadi enggak cuma nunggu THR terus habis itu dipakai buat beli tiket doang semua habis gitu ya. Enggak. Kalau mau pinter disisihkan dari awal untuk pulang kampung gitu. Sehingga pada saat hari hanya udah nggak perlu harus membeli sesuatu dengan harga yang lebih mahal. Karena kita mungkin bisa lebih murah gitu belinya. Gitu ya. Jadi yang kayak gitu-gitu itu menabung. Gitu ya. Nah, kalau menabung jangan berharap nilainya naik. Ya, yang kita harapkan adalah nilainya nggak turun. Gitu. Jadi kalau begitu udah ngomong investasi, sebelum ngomongin investasi, nabungnya beresin dulu. Ya sih, ya, betul. Ya. Jadi kalau nabung aja belum punya, ya jangan ngomong investasi. Iya. Ya. Gitu. Kewajiban-kewajiban awal masih utangnya banyak gitu misalnya. Jangan ngomong investasi. Lebih baik bayar dulu utangnya, lunasin. Nanti kalau sudah ada lebihnya setiap bulan, nabung sudah, semua kewajiban sudah terbayarkan, baru investasi.
betul. Gitu ya. Jadi tahapannya begitu. Katanya Kak investasi harus pakai uang dingin Coach ya. Betul, betul. Nah itu tadi makanya jangan kita masih butuh untuk makan, ini udah mau buat investasi gitu. Iya. Gitu ya. Jadi ya begitulah. Jadi teman-teman yang punya usaha pun juga harus bisa membedakan ya, walaupun yang namanya usaha itu bisa digolongkan sebagai investasi karena dia akan ada untuk selamanya, memberikan hasil untuk jangka waktu yang panjang. Tapi pada saat operasional sehari-hari, dia itu bukan investasi. Jadi investasinya adalah usahanya. Ya, usahanya, usaha laundry gitu misalnya, atau misalnya apa itu tadi ya, dapur salak, itu udah investasinya adalah si dapur salak. Di bisnisnya ya. Di bisnisnya si dapur salaknya. Tapi apa yang dilakukan di dapur salak itu bukan investasinya, itu sudah merupakan kegiatan sehari-hari. Gitu. Itu sudah bekerja, gitu, berpenghasilan. Gitu. Ya, jadi ada dua dana yang terpisahkan di situ. Yang satu dana untuk membangun brand, untuk membangun bisnisnya, nanti buka baru cabang berikutnya dan sebagainya itu investasi gitu. Tapi begitu kita ngomong harus belanja sabun cucinya, harus belanja kantongnya, itu udah ngomong biaya operasional sehari-hari gitu. Sebelum biaya operasional sehari-harinya ini terpenuhin dan ada lebih, jangan ngomongin investasi, jangan ngomongin gua buka outlet baru. Yang bayarin outlet barunya mau pakai duitnya siapa gitu kan. Gitu. Ya. Gitu, Pak. Ya. Satu pertanyaan lagi, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Bu Cece, Bu Mutia, Bu Dede. Mungkin Kang Asep mau ditanyakan? Silakan Kang. Ini jauh-jauh dari Depok ini. Susah nih jawabannya ntar. Bu Dina, Bu Suswati, ada pertanyaan seputar keuangan? Nah, Silakan Kang Asep. Lagi gelap-gelapan ini. Tidak apa-apa. Tetap kelihatan kok. Kalau saya berkaitan dengan ini aja Mas Pram. Ya. Kondisi manajemen keuangan karyawan, karena itu kan bagian daripada tim kita juga nih. Nah, seringkali ini mungkin bukan hanya menimpa kami di Putri Laundry, bisa jadi menimpa yang lain. Nah, pada saat menjelang Ramadan, ini kebutuhannya melonjak tinggi. Nah, sehingga jumlah kasbon dengan jumlah gaji itu sering tak berimbang. Belum lagi nanti diikat dengan menjelang hari raya, itu rata-rata tuh mungkin 80% dari karyawan tuh kasbon atau ngambil gaji di awal ya. Kalau dibilang gaji di muka, ntar tabokin di muka lagi. Nah, itu mensiasatinya seperti apa ya? Karena sudah dicoba juga dengan sistem arisan, sudah dicoba juga dengan sistem menabung. Itu memang agak sulit ya mempraktekannya. Nah, barangkali Coach Andri bisa ngasih pencerahan nih, Coach Andri. Terima kasih. Yuk, siap. Silakan Coach. Satu hal mungkin yang perlu dilakukan untuk kasusnya Kang Asep adalah karyawannya suruh ikut kelas semacam ini. Paling enggak tahu bedanya mana yang konsumtif, mana yang produktif. Iya sih, ya. Belanjanya gitu ya. Karena kadang-kadang kalau udah mau ngomong mau lebaran itu 99% konsumtif. Harga daging mahal, Pak. Oh ya sudah, jangan beli daging. Mungkin untuk lebaran ya dikurangi jatah makan dagingnya misalnya gitu kan. Ini kan satu trik-trik yang bisa diajarkan, yang bisa diaplikasikan oleh semua orang. Karena kalau kita ngomong menjelang
Lebaran itu duit ngocornya gampang, itu nggak cuma di karyawan kita, buat kita pun juga ngocornya gampang gitu. Gitu ya, karena memang di Indonesia bulan Ramadan itu adalah bulan dengan inflasi tertinggi dalam setahun. Gitu. Nah, artinya ya itu tadi, harga jauh lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan yang lain. Itu salah satu cara cara yang preventif gitu ya. Ajarin mereka literatur keuangan yang baik gitu ya. Bagaimana mengelola keuangan rumah tangga mereka gitu. Jadi nggak asal-asal gitu. Kejadian ini ya benar nggak terjadi cuma di Putri Laundry, tapi saya rasa ibu-ibu yang lain, bapak-bapak juga mengalami banyak hal yang sama gitu ya. Tadi Kang Asep sempat ketinggalan masalah amplop gitu ya. Jadi tadi kita sempat ngomong Kang Asep, kita sempat membicarakan mengenai menyisihkan kewajiban kita, termasuk di dalamnya adalah THR itu dari jauh-jauh hari sebelumnya gitu, dari Syawal tanggal 2 kasarnya kan gitu ya. Tanggal 2 Syawal itu udah mulai menyisihkan untuk THR mereka. Sehingga kalau memang misalnya pada saat bulan Ramadan kebiasaan mereka masih banyak kasbon untuk hal-hal semacam itu, ya mungkin ada alternatif untuk membagikan THR-nya, sebagian dari THR-nya di awal bulan Ramadan, misalnya, gitu ya. Kemudian baru lebihnya atau pelunasannya nanti mendekati hari Lebarannya. Tuh. Itu salah satu cara. Salah cara yang lain yang mungkin bisa diberlakukan penggajian mingguan, gitu. Karena kadang-kadang mereka butuhnya itu dalam seminggu habis gitu. Jadi mendingan duitnya ada di kita, kita ngasihnya seminggu sekali. Gitu. Misalnya, ini salah satu contoh, salah satu cara gitu ya. Jadi dipirit dikit-dikit gitu ngasih duitnya ke mereka, nggak langsung blek seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Manusia pada umumnya tahu duitnya berapa ya itu habis gitu. Duitnya 100 ya habis 100, duitnya 500 ya habis 500, duitnya 1 juta ya habis 1 juta gitu. Duitnya cuma 20 ya habis 20 gitu. Ya, jadi artinya kalau mereka nggak bisa mengelola keuangan mereka sendiri, ya kita membantu. Dengan cara gimana? Yaitu tadi Kang Asep juga udah ada ide-ide menarik yang mungkin bisa dicontoh di tempat lain. Arisan, tapi kalau arisan menurut saya sebaiknya jangan gitu ya. Karena arisan itu lebih mengundang konsumtif. Pada saat dapat, dapatnya ini seringkalinya dipakai untuk sesuatu yang sebenarnya nggak perlu kita lakukan gitu. Tapi kalau misalnya menabung, sistem menabung itu sama seperti yang saya lakukan di tempat saya, Kang Asep. Gitu. Jadi gaji bulanan mereka itu saya potong sekian rupiah untuk menabung. Gitu. Jadi kalau nanti ada apa-apa, kita punya uangnya. Gitu. Jadi sehingga mereka pada saat seperti mungkin Lebaran segala macam, mereka bisa aja bilang, Pak, saya ambil tabungan saya dong, udah ada berapa? Gitu ya. Jadi itu bisa dipakai. Gitu. Kita sebagai bank kecil-kecilan lah itu buat mereka. Gitu. Ya. Tapi jangan lupa itu masukin dalam amplop, Mas Bram. Kalau nggak masukin dalam amplop, duitnya kepakai buat kita sendiri. Pada saat mereka minta kita nggak punya duit. Gitu ya. Jadi hati-hati di situ ya. Gitu kan. Itu kan duitnya orang. Jadi memang perlu kedisiplinan diri, Bu ya. Betul, betul. Catat. Kalau arisannya emas batangan boleh ya? Waduh. Tetap jangan. Kalau menurut saya sih tetap jangan. Karena habis terima emasnya mesti ada imbuhnya gitu. Karena ya agak
agak susah sih itunya apa pola di Indonesia masih begitu sih, orang ulang tahun masih dia yang harus traktir gitu kan. Orang dapat rezeki ya dia harus traktir banyak-banyak teman gitu kan. Jadi ya karyawan gaji pertama juga ditodong. nah iya makanya gitu kan. Itu udah ya itulah makanya untuk menghindarin bocor-bocor yang ke situ kan kasihan gitu. Jadi arisannya mungkin sebaiknya ditinjau ulang aja Kang Asep. Kasihan buat mereka nya. Iya, Oke. mantap. Semoga mencerahkan ya Kang Asep ya. Insya Allah. Nitip juga Mas Pram. Siap. Nitip juga barangkali di dalam manajemen keuangan itu ada hal-hal lain seperti di Hipli itu kan ada tabungan kebaikan lah untuk anak asuh. Boleh juga Coach Andri dibantu ya, disenggol-senggol. Siap. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita akan menuju ke sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai bisnis, monggo silakan mempromosikan bisnisnya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Ini terbuka gratis untuk 10 orang. Mungkin ada yang mau menawarkan bisnisnya, langsung berbicara. Silakan Bu, Bapak. Ada yang mau mempromosikan bisnisnya? Bu Cece, Bu Dece, Bu Mutia, Bu Inten. Ada yang mau menawarkan bisnisnya? Siapa tahu ada yang membutuhkan, seperti saya dari Kota Malang, Coach Andri dari Jakarta, Kang Asep dari Depok, nah mungkin dari kota-kota yang lain. Ada? Saya tunggu. Wah, kelihatannya nggak ada nih Coach. Kalau gitu, mau ngapain lagi kita sekarang? Ya, kita foto bersama dulu ya sebelum closing statement. Oh itu tadi lah apa pesan sponsornya Kang Asep dulu lah sebentar. Oh ya silakan Coach. Ya jadi Kang Asep itu salah satu yang pesan-pesan yang agak disenggol-senggol sama Kang Asep tadi adalah kasarnya atau gampangnya adalah jangan lupa untuk memperbanyak sedekah gitu ya. Jadi dari dana yang kita miliki sisihkan juga selain untuk menabung untuk kegiatan usaha untuk rumah tangga, jangan lupa juga untuk menyisihkan hak orang-orang lain gitu ya. Betul. Karena ini hak orang lain, maka di sisi kita ini adalah kewajiban sebenarnya. Gitu ya. Jadi mencoba memandangnya seperti itu. Kayaknya nggak ada tampangku ya. Jadi coba Bapak dan Ibu coba untuk membiasakan karena ini hak orang lain maka ini kewajiban saya gitu ya. Karena ini kewajiban maka sebisanya didahulukan gitu ya. Hak saya yaitu nantilah setelah semua kewajiban terpenuhi gitu. Jadi sebisanya mulai telaten, mulai nggak lupa untuk bersedekah gitu ya. Masukkan poin sedekah ke dalam anggaran kita. Mau berapa persennya itu masing-masing punya hitungan sendiri. Kalau teman-teman yang Nasrani biasa ada perpuluhan lah apalah segala macam. Nah itu adalah sebagian dari apa yang kita bisa lakukan untuk sedekah. Nah, monggo, silakan. Sebelum closing statement, mungkin Bapak Ibu bisa dibuka kameranya, kita foto bersama dulu sebentar aja. Saya tunggu. Nah, Kang Asep, Bu Anggraini, Bu Rina, dibuka dulu kameranya sebentar aja, kita foto bersama. Nah, Bu Suryati, Bu Rina, ya Pak Jo, Bu Suswati. Dari yang terang ya. Ya, silakan. Saya tunggu. Saya buka juga. Nah, silakan. Bu Tuti, Bu Krisentia, Suryati, Chandrawati, silakan. Oke, siap. Saya foto ya. 1, 2, 3. 1, 2,
Kayaknya bebas. 1, 2, 3. Oke. Closing statement, Coach Andri, silakan. Masih di mute yuk. Oke, silakan. Oke. Bapak dan Ibu di forum ini itu merupakan segelintir dari orang-orang yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena Bapak dan Ibu itu pegang dua keuangan. Yang satu adalah keuangan bisnis, yang lainnya adalah keuangan pribadi atau keluarga. Ya. Closing statement-nya adalah jangan mencampurkan antara keuangan keluarga dan keuangan bisnis. Kalau tadi ada dana darurat, kita membicarakan dana darurat semalaman ini, maka itu berlaku untuk kedua-duanya dan itu terpisah. Ya, dana darurat untuk bisnis dan dana darurat untuk keluarga itu dua hal yang terpisah. Ya. Jadi jangan dijadikan satu, karena begitu dijadikan satu, sering-seringnya bisnisnya yang kalah. Ya, bisnisnya kalah, nggak punya duit, nggak punya nafas, dan ya nggak berlanjut gitu. Ya, closing statement-nya seperti itu. Jangan lupa dianggarkan dengan baik dan benar untuk kedua belah sisi, keluarga dan bisnis. Kalau perlu buka dua tabungan yang berbeda. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kalau ada yang masih pengen ngontek saya setelah ini, nomornya masih ada di grup ya. Ya, silakan. Sebelum nanti kita berpisah baik-baik. Oke, Bapak Ibu, demikian webinar kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih Coach atas pencerahannya hari ini. Ini daging semua. Kita ketemu lagi di minggu depan di OMG, obrolan malam Jumat yang lebih menarik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Coach. Sama-sama.